Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan Maska dengan NIM 200311368 asal dari Prodi Sastika Universitas Riau angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Selamat menyaksikan. Pada materi Sistem Filsafat Pancasila kali ini ada 4 bab. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, Pancasila sebagai salah satu filsafat. Yang ketiga, tujuan dan fungsi filsafat Pancasila. Yang keempat, hakikat sila-sila Pancasila. Bab pertama, apa itu filsafat? Secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Sebagai contoh, dalam ilmu fisiologi, mempelajari tingkah laku kehidupan manusia. Namun, dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis menurut hukum-hukum logika. Selanjutnya, menurut para ahli. Yang pertama, dari Aristoteles, filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Yang kedua, menurut Al-Farabi, filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Kemudian, Notonegoro, filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat. Kemudian, Driya Karya, filsafat sebagai perenungan yang sedalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat, perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya, sampai mengapa yang penghabisan. Sebab kedua, yaitu bagaimana pengertian Pancasila sebagai suatu filsafat. Pengertian Pancasila sebagai suatu filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Notonegoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father di Indonesia, yang dituangkan dalam suatu siswa. Sebab ketiga, apa tujuan dan fungsi filsafat Pancasila? Tujuan filsafat Pancasila. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM, seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. 4. Untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Selanjutnya, fungsi filsafat Pancasila. 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dimuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Sebab terakhir, apa saja hakikat sila-sila Pancasila? Hakikat sila pertama Pancasila. Hakikat sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa.
yaitu pemahaman mengenai Tuhan secara sedalam-dalamnya menurut akal budi kemanusiaan kita. Sebagai pertanggungjawaban, mengapa kita menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, memandang Tuhan sebagai yang teragung, dan sebagainya. Jadi, prinsip sila pertama Pancasila ialah suatu keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat Tuhan. Hakikat sila kedua Pancasila. Hakikat sila kedua kemanusiaan yang adil yang beradab, yaitu pemahaman yang sedalam-dalamnya mengenai manusia yang seutuhnya, bukan penyebutan manusia secara segmental, misalnya homo economicus, homo puber, homo homini, lupus, dan sebagainya. Hakikat manusia ialah majemuk tunggal atau monopolaris, artinya terdiri dari unsur-unsur yang banyak jumlahnya yang berpasang-pasangan dan menjadi satu. Pasangan pertama ialah senyawa kodrat monodualis, raga jiwa. Pasangan kedua ialah sifat kodrat monodualis, individu sosial. Pasangan ketiga ialah kedudukan kodrat di hadapan Tuhan makhluk, Tuhan pribadi mandiri. Jadi, prinsip sila kedua Pancasila ialah suatu keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat manusia. Hakikat sila ketiga Pancasila, yaitu hakikat sila persatuan Indonesia. Kata persatuan berasal dari kata dasar satu. Prinsip sila ketiga Pancasila ialah suatu keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat satu. Hakikat satu ialah untuk tak dapat dibagi, berdiri sendiri. Maknanya, hakikat satu adalah suatu prinsip untuk tetap utuh, pantang atau menolak untuk dipecah belah. Sebagai bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai negara senantiasa merupakan negara kesatuan yang utuh, benar-benar mandiri, baik sebagai bangsa maupun negara. Hakikat sila keempat Pancasila. Hakikat sila keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perkataan kerakyatan berasal dari kata dasar rakyat. Prinsip sila keempat Pancasila ialah suatu keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat rakyat. Hakikat rakyat ialah jumlah keseluruhan warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu. Dalam hal ini ialah negara Republik Indonesia. Dalam segala sesuatunya meliputi seluruh atau semua orang yang menjadi warga kebersamaan tersebut. Jadi kesesuaian dengan hakikat rakyat ialah kesesuaian dengan jumlah keseluruhan warga tersebut dalam hal sikap, pendapat, dan kepentingannya. Hakikat sila kelima Pancasila. Hakikat sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkataan keadilan berasal dari kata dasar adil. Prinsip sila kelima Pancasila ialah suatu keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat adil. Hakikat adil ialah telah dipenuhinya hak yang ada di dalam hubungan hidup dengan pengertian bahwa wajib harus didahulukan daripada hak. Di dalam setiap lingkungan hidup itu selalu dan pasti terdapat yang namanya hak dan wajib. Jadi pada sila kelima ini tekanannya ialah pada hubungan antara masing-masing warga negara dan pemerintah negara dan sebaliknya, hubungan antara secara warga negara secara timbal balik. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya menampung. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.